Kita mau buka yang mana dulu? Dan yang kecil dulu, biasanya gitu kalau konten kreator. Let's go. Lucu banget. Sekarang kita buka yang besar. Charger. Oh, ternyata dia balik lagi kayak yang lama ya. Tapi ujungnya Type C. Jadi mesinnya tetap cepat ngecharge-nya. Ada 2 port. Bisa untuk charger handphone sekalian. Uh. Karena laptop lama gue tuh udah mulai lemot dan emang udah habis ya masanya. Jadi kayaknya ini waktunya yang tepat untuk gue beli yang baru gitu. Nah, ini adalah MacBook Air M4. Nah, kalau misalnya dari berat sih setelah pemakaian gue sebulan tuh gue ngerasa ya lebih ringan lah ya. Karena laptop gue sebelumnya kan MacBook Pro. Jadi emang kalau mau bawa tuh aduh berat gitu kan, nanti bawa di tas gitu. Jadi beratnya itu cuma 1,24 kilo. Nah, sebenarnya mereka itu punya 4 varian warna. Yang of course ya gue pasti pilih warna yang paling gelap. Nah, kebetulan warna yang paling gelap adalah Midnight. Ini kelihatannya gelap abis kan dan bagus gitu ya. Nah, terus selama pemakaian sebulan gue coba cek gimana sih baterainya, apakah bocor juga kah atau gampang habis kah, dan jujur gue agak emes sama kekuatan baterainya karena pas gue pernah coba pakai seharian, gue buka berbagai macam aplikasi gitu. Nah, sekaligus ya aplikasi yang paling sering gue pakai Lightroom, Premiere Pro, kadang-kadang juga gue pakai CapCut juga di sini gitu, terus ngetik-ngetik apa segala macam, dan dia itu ternyata masih tahan 24 jam tanpa gue cas. Jadi cocok banget buat kalian yang suka multitasking, buka banyak segala macem kayak gitu. Kalau untuk kamera, buat foto juga kameranya sebenarnya bersih dan bagus. Jadi kalian yang suka selfie pakai MacBook ini oke banget gitu. Apalagi buat cewek-cewek gitu ya, kayak misalnya selfie pakai laptop yang suka begini begitu gitu kan, lebih jernih gitu ya rasanya ya. Terus kalau misalnya ngomongin layarnya udah 2K, jadi ya gue cukup termanjakan lah
matanya saat lihat layar gitu. Tapi tetap sih, lihat kamu juga manja sih. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa yang orang suka tim pakai case atau tim tidak pakai case. Ini sama kayak pertanyaannya bubur diaduk atau tidak diaduk. Nah, MacBook ini kan memang gua sukanya pakai case. Nah, cuman kenapa case ini hari ini gue lepas? Karena kan mau di shoot, jadi case gue tuh gue pakai yang clear. Jadi mantul kalau kena si cahaya. Mana coba case-nya? Nah, ini nih case-nya. Jadi bawahnya pakai. Bawahnya gue udah pakai. Ini dilepas gara-gara biar nggak mantul aja tuh kan, mantul kan. Gue termasuk orang yang tim pakai case, jadi case itu clear gitu. Nah, jadi gue ngerasa kalau misalnya pakai case itu tuh lebih aman sih gue, karena gue kan memang suka bawa laptop ini kemana-mana gitu kan, misalnya di outdoor dan segala macam, terus kerja, terus kadang-kadang lokasinya kan nggak cuma tempat kafe doang ya, kadang-kadang di hutan, di gunung. Jadi daripada baret, jadi ya udah kita pakein case. Dan kayak hampir rata-rata semua gadget gue pakai case deh, kayak ini. Ini selalu sih, kayak handphone, iPad, semua pada pakai case. Dan ini yang gue suka banget nih, mouse-nya. Gue suka banget gesturnya yang ada di mousepad ini. Jadi gue kan kemarin beli mouse-nya juga nih, yang Apple, karena gue penasaran kayak emang apa sih bagusnya gitu, karena bentuknya kayak tipis aja gitu, seamless gitu. Lu kalau ibarat martabak nih, martabak tripker ya, tipker bukan tripker ya, ya tipker, tipis-tipis tapi renyah gitu ya. Terus kayak nggak bulky gitu. Ya yang bulky enak sih untuk main game tembak-tembakan gitu ya, tapi ini kayak kalau lagi malas kayak gini tuh. Ya kayak gitulah ya. Jadi untuk keyboard sendiri ini gue pakai lagi silikonnya. Bentar. Ini gue pakai silikon karena gue nggak suka si jeda-jeda dari si keyboardnya itu nanti berdebu atau kotor dan segala macam gitu. Sebenarnya silikonnya juga nggak terlalu mahal sih, cuman cukup lah untuk menjaga kebersihan dan kelecetan. Misalnya kadang-kadang gue lupa gunting kuku gitu kan, atau misalnya laptop gue dipakai sama tim gue gitu, yang kukunya panjang-panjang tuh kayak nenek sihir. Coba lihat kuku. Sini, masuk dulu kukunya. Contoh-contoh kuku. Nih, kalau misalnya ada yang make, ini kukunya aja coba diambil. Nah, ini kuku-kuku di jari kaki ya. Jadi kayak oke, tangan. Ini kan panjang-panjang nih, kadang-kadang suka lecet gitu kan. Oke, dah. Kalau ngomongin minusnya adalah jadi ada perbedaan harga sebenarnya dari memori yang 256 ke 512, dan menurut gua cukup lumayan agak jauh gitu. Kalau misalnya 256 itu harganya kalau nggak salah sekitar 16 jutaan. Nah, untuk dapetin yang 512 harganya itu 21 juta. Berarti bedanya 5 juta ya. Memang untuk handphone dulu juga pernah ada jeda yang cukup lumayan jauh gitu ya, dari 256 atau 512. Nah, untuk laptop tuh biasanya tuh bedanya around 3 juta atau 4 juta. Cuman nggak tahu kenapa sekarang agak lumayan berasa gitu. Apa karena dolar naik ya? Gue jadi berasa gitu. Tapi nggak tahu. Coba untuk kalian kira-kira budgetnya koceknya cocok yang mana? Ya itu tinggal disesuaikan sih sebenarnya gitu. Terus sama satu lagi, dia itu nggak ada. Nih, lo perhatiin. Gue sebenarnya lucu ya. Ada jack lagi. 3,5 mm. Ini ada jacknya lagi nih di sini. Jadi kayak klasik aja sih gitu, kayak kalau misalnya ngirit-ngirit baterai kan Bluetooth jadi nggak perlu aktif, jadi colok sini mau ke speaker mau ke sini. Gue sih termasuk orang ya yang masih suka sih pakai jack sebenarnya, old school aja sih gitu. Nah di sini ada chargerannya, terus di sini ada port Type C-nya ada 2 nih. Nah yang nggak ada itu adalah port HDMI. Ya sebenarnya buat gue nggak apa-apa ya, karena kan kita udah ada konektor yang untuk HDMI gitu kan, jadi kayak ya udah deh gitu. Sedangkan kalau misalnya ada HDMI itu, kalau misalnya gue meeting gue lupa bawa extended portnya, itu tinggal colok gitu kan. Tapi sekarang kayak nggak boleh kemana-mana tuh,
si extended untuk HDMI-nya, dan ya lumayan sih nambah kos lagi sekitar 200 sampai 400 ribuan gitulah kalau mau yang bagus. Sejutaan juga ada sebenarnya gitu ya. Nah, selain itu juga tidak ada kipas. Jadi kalau mau ada kipasnya kalian harus beli yang pro. Jadi ya nambah kosnya ya guys ya. Jadi beruntungnya gue banyak pakai laptop ini hampir di tempat AC kayak gini di studio. Jadi kalau misalnya lagi di luar, gue kemarin pakai kayak cuman kayak sebentar, sejam 2 jam, tutup lagi sejam 2 jam, karena memang pemakaiannya emang cuma segitu doang gitu. Tapi hampir rata-rata yang bisa sampai 24 jam adalah di studio. Jadi ya cukup dingin sih, jadi nggak terlalu yang gimana-gimana gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya gua ya kayak seorang content creator, kalau misalnya kalian lihat dari video pertama channel YouTube ini, itu tuh gue juga memang ngeditnya itu pakai MacBook, dan seluruh gadget gue juga ekosistemnya tuh Apple. Jadi ya udahlah, kagak ada kipasnya nggak apa-apa gitu, karena harganya juga lumayan ada kipas gitu ya. Padahal kan lumayan harganya ya, 21 juta tapi belum ada kipas gitu. Cuman ya gue mikirnya ya nanti kalau misalnya di studio, karena studio dingin, aman-aman aja, atau nggak gue pakai fan lagi juga aman, mikirnya sih gitu ya. Well, kalau kalian content creator dan making money dari laptop ini, makanya laptop ini menurut gue adalah worth to buy. Tapi kalau misalnya kalian masih sekolah atau misalnya kuliah, mungkin ya lihat-lihat dulu lah seri-seri sebelumnya, karena ya itu juga sebenarnya worth it sih.